Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1063 Demam Tinggi. Orang-orang yang tersisa saling memandang, dan setelah saling memandang satu persatu, mereka semua kembali ke ruang ganti dan menunggu. Salah satu selebritis wanita bernama Jenny merasa sangat kedinginan setelah masuk ruangan. Dia pun mengambil 2 mantel untuk dikenakan. Sebelumnya Jenny yang paling keras menentang Thomas Keane, dan di antara para selebriti wanita di dalam sini juga dialah yang paling sombong. Sial, kenapa dingin sekali? Matikan AC-nya, teriak Jenny. Manajer artis itu tertegun, melirik AC, dan berkata kepada Jenny. Jenny, AC-nya disetel hangat. Jenny berkata, anginnya hangat, bagaimana mungkin? Saat ini Jenny merasa dia seperti jatuh ke ruang bawah tanah es, sedingin ini, bagaimana mungkin AC-nya disetel hangat? Manajer artis itu mengerutkan kening, Jenny, kamu tidak demam, kan? Dia dengan cepat melangkah maju dan menyentuh dahi Jenny, wajahnya tiba-tiba berubah. Oh, Jenny, kamu terlalu panas. Dahi ini panas sekali, pasti demam, dan demamnya tinggi. Jenny membeku sesaat, demam. Tidak seharusnya. Demam orang normal akan disertai dengan sedikit pusing, kepala terasa berat, dan merasa melayang-layang. Namun demam ini, Jenny tidak merasakan apapun sama sekali. Selain merasa dingin di sekujur tubuh, dia seperti orang biasa. Tapi semakin begitu semakin menakutkan. Demam dalam tubuh disebabkan oleh sel-sel tubuh yang melawan virus. Ini adalah kondisi normal tubuh manusia. Jadi disertai demam akan muncul beberapa gejala, seperti kepala terasa berat, mengantuk, diel. Namun pada keadaan sekarang ini tubuh tidak memberikan respon, melainkan menunjukkan bahwa fungsi tubuh sedang menurun. Setelah gelombang demam ini berlalu dan virusnya belum juga mati, maka kondisi fisik akan semakin memburuk, khawatirnya akan menjadi sangat parah. Manajer artis itu ketakutan dan dengan cepat memanggil Direktur Tian. Direktur Tian memeriksanya dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak. Aku harus memanggil spesialis pernapasan kami. Ini tidak lagi dalam bidang perawatanku. Setelah itu, Direktur Tian keluar untuk menelepon. Usai menelepon, Direktur Tian mengingat apa yang dikatakan Dr. Keane sebelumnya. Ini adalah penyakit bagian reumatologi dan imunologi, yang tidak ada sangkut pautnya dengan bagian dermatologi. Kalaupun ada kaitannya juga berhubungan dengan bagian pernafasan, karena bisa saja ada demam, radang paru-paru, ternyata sesuai yang dikatakannya, ini benar-benar demam. Direktur Tian berkata kepada Jenny, Dr. Keane benar-benar pintar menebak. Dia telah mengantisipasi semua hal ini sebelumnya dan memberitahu aku tentang hal itu, tetapi saat itu aku tidak mempercayainya. Kalau tidak, maukah kalian semua mengundang Dr. Keane kembali? Jenny mengerutkan kening dan mendengus dingin, tidak. Ini hanya demam, minum saja obat anti demam dan selesai. Setelah selesai berbicara, Jenny mengenakan pakaiannya dan berbaring di tempat tidur, dengan selimut besar, menunggu dokter datang. Setelah sekitar 10 menit untuk datang ke sini, spesialis pernafasan datang dan memeriksanya dengan hati-hati. Dia mengerutkan kening dan raut wajahnya menjadi sedikit jelek. Tidak bisa, pasien harus dirawat di ICU dalam situasi ini. Jenny dan manajernya langsung terkejut. Apa? ICIJ? Apa perlu? Jenny masih sangat sadar sekarang ini, apakah harus masuk ke ICIJ? ICU adalah unit perawatan intensif. Hanya orang dengan kondisi sangat parah yang akan dikirim ke sana untuk diselamatkan. Saat ini Jenny hanya demam, tetapi dokter langsung mengumumkan bahwa dia harus ke ICU, ini terlalu menakutkan. Spesialis pernapasan mengeluarkan termometer dan berkata, dengar, sekarang Jenny demam 42 derajat, apa kamu tahu apa itu 42 derajat? Keduanya menarik napas.
42 derajat. Orang dewasa normal dengan demam lebih dari 38 derajat sudah termasuk demam tinggi, hanya anak-anak yang bisa mengalami demam di atas 40 derajat. Jika suhu tubuh orang dewasa melebihi 40 derajat, akan ada gejala sisa yang serius, dan pasien yang mencapai suhu ini pada dasarnya sudah tidak sadar, dan beberapa bahkan mulai berbicara ngawur. Tetapi suhu tubuh Jenny sekarang telah mencapai 42 derajat, malah masih sangat sadar, situasi ini terlalu aneh dan rentan terhadap bahaya. Spesialis pernapasan tidak berani mengabaikan, jadi Jenny harus cepat pindah ke ICIJ. Jenny ketakutan dan langsung menangis. Saat ini seluruh tubuhnya memerah, area lupus eritematosusnya semakin membesar, gatal-gatal tak tertahankan. Aku salah. Aku akan memohon pada Dr. Qin, kalian bantu aku memohon pada Dr. Qin, aku akan bicara, aku akan mengatakan semuanya, cepatlah minta Dr. Qin ke sini untuk membantu. Pakar itu berhenti ketika mendengarnya. Jika Anda benar-benar dapat mengundang Dr. Qin, maka itu akan bagus. Pamor Dr. Qin di rumah sakit pusat cukup tinggi. Tidak peduli jurusan mana, mereka percaya pada Dr. Qin. Setiap kali kata Dr. Qin disebutkan, bahkan pimpinan rumah sakit pun penuh hormat. Jenny berpikir sejenak dan berkata dengan cepat. Pergi, memohonlah pada Kak Katie. Jika Yamanda Su ada di sana, dia akan meminta tolong dulu kepada Yamanda Su. Lagi pula, Yamanda Su memiliki hubungan dekat dengan Dr. Qin, dan pernah ada skandal, memohon pada Yamanda Su sudah pasti akan lebih berguna. Tapi sekarang Yamanda Su tidak ada, dia hanya bisa pergi memohon pada Katie. Katie juga berhubungan dengan Thomas Qin, dan penyakitnya baru saja sembuh. Setelah beberapa menit, Katie datang ke pintu, memakai masker dan menolak masuk, dia berkata melalui pintu. Jenny, ada apa memanggilku, bicaralah. Jenny mengenakan pakaian berlapis-lapis, terbungkus seperti bakcang, berdiri dengan susah payah, berjalan ke pintu, memandangi Katie di luar dan berkata, Kak Katie, tolong hubungi Dr. Qin, aku minta maaf padanya, aku mohon dia untuk menyelamatkan aku. Melihat tampilan menyedihkan Jenny, Katie mengerutkan kening dan mendengus dingin. Jika tahu akan seperti ini, apa saja yang telah kamu lakukan? Tunggu. Jika bukan karena melihat Jenny yang sekarat, Katie malas mempedulikannya. Dia menghubungi Thomas Qin dengan video call. Segera, Thomas Qin terhubung, dan keduanya bertemu di telepon masing-masing. Tuan Qin, lihat ke sini. Begitu kamera berputar, Jenny muncul di dalam gambar. Jenny sudah diambang kehancuran, berlutut langsung di lantai, dan mulai bersujud kepada Thomas Qin. Dr. Qin tolong. Aku yang tidak punya mata, mataku memandang rendah orang, aku yang punya hubungan sembarangan, aku bersedia mengatakan apapun, tolong Dr. Qin, selamatkan nyawaku, aku bersedia membayar sebanyak mungkin. Melihat ini, Thomas Qin mengerutkan kening. Sikap Jenny memang buruk terhadapnya sebelumnya, dia ingin menolak, tetapi dia juga merasa bahwa dia sedikit kasihan, dan kata-katanya juga sangat tulus. Thomas Qin tidak punya pilihan selain mengangguk. Tunggu, dilihat dari penampilanmu, kamu pasti sedang demam tinggi kan? Tunggu aku 10 menit. Melihat bahwa itu adalah Dr. Qin, spesialis pernafasan bergegas untuk menanyakan Thomas Qin. Dr. Qin, pasien demam tinggi 42 derajat, apakah perlu masuk ICIJ? Thomas Qin menggelengkan kepalanya, untuk saat ini belum perlu, kebugaran fisik pasien baik-baik saja, tidak akan ada masalah dengan demam tinggi dalam beberapa jam, jangan khawatir. Spesialis itu baru merasa lega mendengar Dr. Qin berkata demikian. Bagaimanapun Dr. Qin lebih berwibawa. Begitu Thomas Qin selesai berbicara, sang spesialis langsung menghela nafas lega. Dr. Qin berkata tidak apa-apa, maka pasti baik-baik saja. Setelah menutup telepon, Thomas Qin kembali datang ke ruang ganti 10 menit kemudian. Saat ini, semua yang ada di ruang ganti sudah menangis meraung-raung,
semuanya dengan badan memerah dan demam tinggi, dan area lupus eritematosus semakin membesar, gatal tak tertahankan. Mereka semua mengandalkan wajah untuk cari uang. Mereka berani tidak menggaruk sama sekali. Ada pula yang langsung berguling-guling di lantai sambil meratap. Begitu Thomas Kin masuk, semua orang langsung tenang, memandang Thomas Kin dengan penuh harapan dan rasa bersalah. Dr. Kin, maaf tolonglah kami. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.